figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Shantika dari kelas 12 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi sejarah peminatan, yaitu organisasi militer regional dan global. Pada materi organisasi militer regional dan global, terdapat banyak sekali organisasi-organisasi yang terdapat pada materi ini. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi NATO dan organisasi SEATO, karena organisasi tersebut termasuk ke dalam organisasi politik militer. Ada NATO. NATO kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki peran dalam menjaga keamanan negara secara bersama, yang didirikan pada tahun 1949 dan merupakan bentuk persetujuan Atlantik Utara yang dilaksanakan dan ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April tahun 1949. Sejarah NATO. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang memiliki paham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet yang berpaham komunis pada blok sekutu. Secara nyata, demokrasi liberal atau liberalisme dan komunisme adalah paham yang saling bertolak belakang. Tetapi pada Perang Dunia Kedua, kedua paham tersebut bersatu karena memiliki musuh yang sama, yaitu fasisme. Setelah musuh mereka dapat dikalahkan, keduanya terlibat pertentangan kembali. Pertentangan itu selanjutnya menghancurkan antara dua blok, yaitu blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet, dan dikenal sebagai Perang Dingin atau The Cold War. Organisasi NATO dibentuk sebagai bagian dari Perang Dingin antara blok barat dan blok timur. Latar belakang didirikannya NATO. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya perang pasca Perang Dunia Kedua. Yang kedua, menghambat pengaruh dari komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet. Yang ketiga, persaingan antara paham liberalisme atau blok barat dan paham komunisme atau blok timur. Tujuan NATO. Yang pertama, memberikan penyelesaian sengketa dengan damai. Yang kedua, mencegah pemakaian kekuatan militer di dalam hubungan internasional. Yang ketiga, melakukan peningkatan kerjasama ekonomi antara negara-negara NATO. Yang keempat, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. Yang kelima, membela negara anggota bahwa prinsip serangan terhadap satu anggota berarti serangan terhadap semua anggota NATO. Anggota-anggota NATO. Negara pendiri NATO ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Perancis, dan yang terakhir ada Portugal. Yang kedua, ada organisasi SEATO. SEATO adalah Southeast Asia Treaty Organization. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari tahun 1955. Organisasi tersebut didirikan untuk memblokir berkembang komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Selain itu, berdasarkan perjanjian tersebut, para anggota akan memberikan bantuan militer kepada negara anggota lainnya yang diserang oleh pihak luar. Markas besar organisasi itu berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. Pada 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan setelah terjadinya perubahan besar di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam. 12 tahun sebelum terbentuknya ASEAN, terdapat organisasi regional di Asia Tenggara yang berdiri selama 22 tahun, yang bernama Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO, atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara.
Seato berdiri pada tanggal 19 Februari 1955 di Bangkok, Thailand sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Fakta Manila pada tanggal 8 September 1954. Anggota-anggotanya terdiri dari Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Selama dekade pertama, kegiatan Seato terlihat menjanjikan. Mereka mendirikan Kantor Perencanaan Militer atau MPO dan menyelenggarakan secara rutin latihan militer gabungan. Pun lambat laun, sejak 1964, kesolidan Seato mulai goyah. Ada negara anggota yang memilih berperang sendiri, keluar dari keanggotaan, atau berhenti membayar iuran. Konferensi Penasehat Militer Seato hanya berhenti pada pertemuan ke-37 pada tanggal 20 Oktober 1972. MPO dibubarkan pada tanggal 31 Januari 1974. Saat pertemuan Dewan ke-20 di New York pada tahun 1975, mereka sepakat melucuti Seato secara bertahap. Dulu, sempat muncul keinginan menjadikan Seato sebagai forum diskusi antar pemerintah tentang masalah keamanan kawasan. Namun, keinginan itu tidak tercapai. Latihan pada tanggal 20 Februari 1976 adalah latihan gabungan terakhir Seato. Latar belakang Seato. Perjanjian Manila menyebut tujuan Seato hanya untuk pertahanan dan pengawasan, serta bantuan untuk mencegah aktivitas menyimpang. Usai Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat memegang teguh demokrasi, sedangkan Uni Soviet membanggakan paham komunisme. Keduanya bersaing memajukan negaranya dan menyebarluaskan pengaruhnya kepada seluruh dunia. Amerika Serikat dan para sekutunya yaitu Inggris, Prancis, dan Australia mencoba membendungi pengaruh komunisme di Asia Tenggara dengan membentuk Seato. Kegagalan Seato. Meskipun Seato adalah organisasi antar negara di Asia Tenggara, tetapi hanya 2 negara di Asia Tenggara yang ikut bergabung, yaitu Filipina dan Thailand. Negara Indochina yaitu Kamboja, Vietnam, Laos tidak bisa ikut organisasi karena dilarang dalam perjanjian Jenewa. Malaysia yang pada saat itu terbagi atas Borneo Utara dan Sarawak juga masih di bawah kendali pemerintah kolonial Inggris. Begitu pula Singapura yang masih bergabung dengan Malaysia. Respon Indonesia terhadap Seato. Southeast Asia Treaty Organization atau Seato untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan blok komunis, tetapi Indonesia tidak ikut serta di dalamnya. Indonesia dengan dasar negara Pancasila tidak setuju dengan paham komunis dan akan selalu menjaga agar paham komunis tidak menguasai Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tidak mau menerima blok barat karena mempunyai sikap politik bebas aktif. Sekian video pembahasan dari saya tentang materi organisasi militer regional dan global. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!